Welcome di channel Beda Alkitab Indonesia. Di video-video sebelumnya sudah membahas penciptaan di hari pertama sampai hari ketiga, yaitu penciptaan terang, cakrawala, dan daratan. Di video ini, kita akan membahas penciptaan di hari keempat. Produk hari keempat yang dihasilkan adalah benda-benda penerang. Sekali lagi kemahakuasaan Allah dinyatakan. Hanya dengan berkata-kata maka jadilah segala sesuatu sesuai kehendaknya yang baik. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Sekilas penciptaan di hari keempat ini juga tampak tidak menjadi suatu masalah. Mungkin ada pembaca masa kini yang langsung merujuk kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang, seperti yang dikenal dalam ilmu astronomi. Matahari yang merupakan bintang di pusat tata surya, yang berupa bola plasma panas berpijar oleh karena reaksi fusi nuklir di intinya. Matahari memancarkan cahaya yang merupakan sumber energi bagi kehidupan di muka bumi. Bulan merupakan satelit alami yang mengitari bumi. Bulan tidak menghasilkan cahaya, tetapi hanya memantulkan cahaya dari matahari. Ada banyak sekali bintang-bintang di alam semesta yang luas ini. Bahkan ada banyak bintang-bintang yang berukuran jauh lebih besar dari matahari. Sungguhkah firman Tuhan itu sedang membahas konsep benda penerang seperti itu? Apakah Musa atau penulis lain dalam Alkitab sedang menjelaskan konsep benda penerang seperti yang kita pahami melalui ilmu astronomi? Sungguhkah firman Tuhan itu sedang memaparkan konsep benda penerang yang kita pahami dengan konsep sains masa kini? Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah seperti itu? Mari kita bahas dengan semakin tajam, semakin dalam, dan semakin tertanam. Ada jurang yang dalam dan lebar antara pemahaman kita masa kini dengan pemahaman penulis penerima firman Tuhan perdana. Tentu saja ini termasuk pemahaman yang berbeda tentang konsep benda penerang. Jika dicermati secara teliti, maka akan muncul pemikiran-pemikiran seperti berikut. Bukankah di hari pertama sudah diciptakan terang, lalu mengapa di hari keempat diciptakan lagi benda penerang? Apa sebenarnya benda penerang di hari keempat ini? Allah menciptakan dua benda penerang yang besar, matahari dan bulan. Bintang-bintang jauh lebih kecil. Semua benda penerang diletakkan di cakrawala, bagaimana bisa? Mungkin masih ada lagi pemikiran-pemikiran kritis lain. Berikut ini akan dipaparkan beberapa fakta Alkitab tentang konsep benda-benda penerang yang diciptakan pada hari keempat. Pertama, penulis Alkitab menyatakan lokasi benda penerang dan jelas. Kejadian pasal 1 ayat 14, 15, dan 17 menyatakan lokasi benda penerang terletak di cakrawala. Secara spesifik, lokasi itu berada di cakrawala bagian mana? Apakah di posisi A, atau B, atau C, atau di semua posisi itu? Alkitab memberikan beberapa informasi penting untuk menafsirkan posisi benda penerang di cakrawala. Seperti, yang pertama, ada samudra air di atas cakrawala. Yang kedua, cakrawala merupakan kubah solid padat. Yang ketiga, benda penerang seperti bintang bisa bergerak dan dapat terjatuh ke muka bumi. Berdasarkan ketiga informasi itu, posisi A tidak mungkin karena jika memang di A, maka ketika jatuh ke muka bumi akan merusak lapisan pelindung cakrawala, sehingga air di atas cakrawala akan memancar ke permukaan bumi. Hal itu tidak terjadi ketika munculnya fenomena bintang jatuh.
Posisi B juga tidak mungkin, karena solid sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan benda penerang. Jadi posisi paling memungkinkan adalah melekat di C. Karena melekat di kubah cakrawala, maka jarak dari benda-benda penerang ke permukaan bumi adalah relatif dekat. Tampilan berikut merupakan estimasi kasar. Bagi teman-teman yang ahli di bidang ini, silakan untuk berkomentar. Mari kita belajar bersama. Posisi benda penerang paling tinggi tidak melebihi jarak 100.000 km. Ini jelas tidak sesuai dengan realitas astronomi. Jarak bumi ke bulan 384.400 km. Jarak bumi ke matahari 150 juta kilometer. Jarak bumi ke bintang terdekat setelah matahari, Proxima Centauri, 4,24 tahun cahaya. Kedua, penulis Alkitab mau menyatakan ukuran benda penerang tidak lebih besar dari bumi. Memang tidak secara literal disebutkan ukuran itu, tetapi berdasarkan data-data seperti ukuran piringan bumi dan ukuran kubah cakrawala, maka sangat tidak mungkin ukuran benda-benda penerang dapat lebih besar daripada ukuran piringan bumi. Ukuran benda-benda penerang itu ya sebesar yang terlihat oleh mata telanjang manusia di muka bumi. Ya, seperti tampilan berikut ini. Indah bukan? By the way, ukuran benda-benda penerang itu sudah diperbesar, supaya jelas tampilannya di gambar ini. Alkitab menyatakan bahwa ada dua benda penerang yang besar, yaitu matahari dan bulan. Ini berarti keduanya itu lebih besar dari bintang-bintang. Data astronomi menyatakan bahwa ukuran diameter bulan kurang lebih seperempat bumi. Ukuran matahari jauh lebih besar daripada bumi. Tentunya fakta Alkitab ini tidak aplikatif dengan data realitas ukuran matahari atau bintang lain yang jauh lebih besar, Uy Scuti, yang dapat diisi dengan 5 miliar matahari. Fakta Alkitab ini jelas tidak sesuai dengan realitas astronomi. Ketiga, penulis Alkitab menyatakan adanya pergerakan benda-benda penerang pada cakrawala. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di cakrawala dapat bergerak sesuai dengan pola-pola yang telah ditentukan oleh Allah. Pergerakan dan arahnya telah ditentukan oleh penciptanya, seperti yang dipahami oleh Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad pertama. Pergerakan benda penerang itu tentunya menjadikan bumi sebagai pusat, dalam kutip berevolusi terhadap bumi, seperti yang disampaikan oleh Philo dari Alexandria, seorang filsuf Yahudi yang hidup di abad pertama sebelum Masehi sampai pertengahan abad pertama Masehi. Fakta Alkitab ini tentunya tidak sesuai dengan realitas astronomi, seperti konsep heliosentris. Keempat, penulis Alkitab menyatakan bahwa bintang-bintang dapat terdislokasi dan jatuh ke permukaan bumi. Hal ini jelas terlihat pada contoh fakta Alkitab berikut. Markus 13 ayat 25, Septuaginta Kejadian 1:16. Kedua bagian itu menggunakan kata asteres untuk menyatakan bintang-bintang. Ini berarti bintang-bintang yang diletakkan di cakrawala dapat terdislokasi dan jatuh ke bumi. Masih ingat fakta realitas astronomi ini? Ada banyak bintang-bintang yang ukurannya lebih besar daripada bumi dan matahari. Bagaimana bisa bintang-bintang itu jatuh ke permukaan bumi? Itu adalah hal yang mustahil. Yang sangat mungkin terjadi adalah bumi terhisap ke dalam bintang-bintang itu karena gaya gravitasinya. Jadi bagaimana dengan fenomena bintang jatuh? Hal ini dapat dipahami karena penulis Alkitab mengidentifikasi komet atau meteor atau yang sejenis itu sebagai bintang yang jatuh. Tentunya fakta ini juga tidak sesuai dengan realitas astronomi. Komet meteor bukanlah kategori bintang. Kelima, penulis Alkitab menyatakan bahwa benda-benda penerang merupakan makhluk-makhluk spiritual. Umat Tuhan memahami matahari dan bulan sebagai makhluk spiritual di langit, cakrawala. Ini dapat terlihat dari Kejadian 1:16.
Kata menguasai dalam teks aslinya memakai kata benda, memselet atau arkas, yang berarti penguasa atau pemimpin atau pemerintah. Apakah objek tak hidup dapat menyandang arti itu? Tentu tidak. Hanya objek-objek hidup yang dapat menyandang arti penguasa atau pemimpin atau pemerintah. Tentunya pemahaman ini didukung oleh pemahaman Rabi Yahudi seperti Eliezer ben Hyrcanus yang hidup di sekitar abad pertama sampai kedua Masehi. Ia menyatakan terjadinya persaingan antara matahari dan bulan dengan membandingkan diri sebagai yang terbesar. Aku lebih besar daripada kamu. Pemahaman serupa juga terlihat dari Targum Yonatan di Kejadian 1:16. Bulan mencurangi matahari dengan laporan palsu. Hanya makhluk yang hidup yang memiliki pikiran yang bisa melakukan tindakan itu. Umat Tuhan juga memahami bintang-bintang sebagai makhluk-makhluk spiritual penghuni langit cakrawala. Wahyu 1 ayat 20 mengidentifikasi bintang sebagai malaikat. Umat Tuhan zaman itu juga menyamakan bintang dengan komet dan meteor. Mereka menyimpulkan komet atau meteor atau bintang jatuh itu adalah malaikat yang jatuh dari surga. Bagian Lukas 10 ayat 18 dan Wahyu 12 ayat 9 menyatakan setan dilempar ke bawah sebagai bintang yang jatuh. Tentunya pemahaman tersebut tidak sesuai dengan realitas astronomi tentang eksistensi dari benda-benda penerang. Apakah kelima aspek penyataan Alkitab tentang benda-benda penerang merupakan suatu fakta yang luar biasa mengejutkan bagi Anda? Mungkin akan ada orang Kristen yang menolak fakta-fakta penyataan itu. Apakah Anda masih ingin mengintegrasikan seluruh aspek fakta-fakta penyataan Alkitab itu ke dalam pembelajaran di kelas? Fakta konsep benda-benda penerang yang dinyatakan dalam Alkitab perlu dipahami secara literal. Masalah ketidaksesuaian fakta itu dengan realitas dunia ini merupakan PR bagi setiap pecinta firman Tuhan. Semoga PR itu bisa dijawab sehingga perspektif Alkitabiah kita dapat semakin luas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.